dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dari tiga golongan ini, an-nakihu alladhi yuridul afaf. Salah satu dari tiga golongan ini yang pasti dibantu sama Allah, orang yang menikah niatnya ingin menjauhi maksiat. Orang itu pasti dibantu sama Allah. Hadis yang kedua, man tazawwaja imra'atan, man tazawwaja imra'atan liya'iffa biha farjahu aw yasila biha rahimahu kafahu Allah hamma dunyahu wa akhiratahu wa akhiratihi. Siapa orangnya menikahi seorang perempuan, niatnya untuk menjauhi maksiat zina dan niatnya untuk menyambung tali persaudaraan, maka orang itu dicukupkan oleh Allah urusan dunianya dan akhiratnya. Makanya di dalam pernikahan niat. Nah, nikah itu ibadah. Niat ikutin sunnah Nabi Muhammad. Niat untuk membuka rezeki yang halal. Niat untuk menjauhi maksiat zina. Niat untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad. Pernikahan ini para hadirin amalan para Rasul Allah. Al-Quran sudah menjelaskan walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Aku telah utus Rasul-Rasul sebelum engkau ya Muhammad, dan aku berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Hampir semua Rasul menikah. Hampir semua Rasul menikah. Ada yang gak menikah? Hampir semua para wali menikah. Makanya Nabi sendiri melarang orang membujang. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ani tabatul itu membujang, menyendiri, nggak nikah. Dilarang sama Nabi Muhammad. Boleh nggak nikah? Boleh. Kalau mau ngarang kita, boleh nggak nikah. Boleh nggak nikah. Kalau mau ngarang kita, kalau nggak, menikahlah jauh lebih bagus daripada orang membujang. Karena di dalam sebagian riwayat la'anallah al-mutabaddilina minar rijal, dikutuk sama Allah orang laki-laki yang tidak mau menikah. Hadirin, terjadi di zaman Nabi Muhammad. Ada thalathatu rahdin ja'u ila buyuti azwaji Rasulillah. Ada tiga golongan datang ke rumah istri-istri Nabi Muhammad. Yas'aluna an ibadati Nabi, mereka nanya ibadahnya Nabi Muhammad. Pada mau biru, kala sudah dikasih tahu tentang ibadah Nabi Muhammad, ka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka menganggap ibadah Nabi Muhammad itu sedikit. Yang satu dia mengatakan amma ana usalli laila abadan. Yang satu dia bilang aku sholat malam suntuk, malam bangun sembahyang sunnah sampai subuh. Yang satu lagi mengatakan amma ana asud dahra wa la uftir. Aku puasa setahun penuh,
tidak pernah buka. Setiap hari puasa. Yang satu lagi mengatakan amma ana ahtajilu nisa'a wala atasawwar. Aku menjauhi perempuan, aku tidak mau nikah. Ini 3 orang ini begitu kedengeran sama Nabi Muhammad, ditegur sama Nabi Muhammad, antum alladzi qultum kata wa kata. Apakah kalian yang telah mengatakan ini dan itu? Sama Nabi Muhammad beliau mengatakan amma wallahi inilah akhsyakum lillah wa atqakum lah walakinni arqudu wa usalli wa asumu wa uftiru wa atazawwaju nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ditegur sama Nabi. Kata Nabi, ketahuilah aku ini orang yang paling takut sama Allah. Aku ini orang yang paling takwa sama Allah. Tapi aku nggak sembahyang malam suntuk. Arqudu wa usalli dulu. Harus seperti malam Pak. Itu yang sembahyang malam suntuk kita cross sama Nabi. Jangan tidur dulu. Nanti seperti malam Pak. Yang setiap hari puasa, Nabi bilang aku ini orang yang paling takut sama Allah. Tapi aku nggak setiap hari puasa. Asumu uftiru, puasa juga enggak juga. Senin, Kamis, Ayyamul Bid 13, 14, 15, nggak setiap hari puasa. Yang satu lagi yang gak mau nikah, Nabi bilang aku ini orang yang paling takut sama Allah. Aku ini orang yang paling takwa. Wa atazawwaju nisa, dan aku pun menikah. Nabi bahkan Nabi meninggal itu ninggalin istri 9. Makanya mari anak-anak kita yang belum nikah suruh nikah. Anak-anak kita yang bujang yang sudah waktunya menikah suruh nikah. Jangan takut, rezeki pasti datang. Ada seorang sahabat namanya Uqab. Uqab ini para hadirin mampu, sehat, tapi gak menikah. Ditegur sama Nabi Muhammad, ya Uqab, alaka zaujah. Hei Uqab, apakah kamu punya istri? Adalah. Wa anta sahihul muslim. Kamu sehat, kamu mampu, gak punya istri. Nabi bilang, anta ikhwanus sayatin. Kamu ini saudaranya setan. Mampu, sehat kok nggak mau nikah. Makanya para hadirin di dalam pernikahan ini hikmahnya banyak. Hikmah yang pertama berarti kita mengikuti syariat Nabi Muhammad. Nabi bilang man ahabba fitrati falyastanna bi sunnati wa min sunnati an-nikah. Siapa orangnya yang senang dengan syariatku, laksanakan sunnahku. Di antara sunnahku nikah. Berarti orang kalau nikah berarti senang dengan syariatnya Nabi Muhammad. Yang kedua, hikmahnya nikah orang Pak, kalau nikah ibadahnya, sholatnya lebih afdol daripada orang bujang. Raka'atan minal aqsab minal mutasawwi awwalu min sab'ina raka'ah minal aqsab. 2 rakaat dari orang yang sudah nikah lebih afdol daripada 70 rakaat orang bujangan. Rugi orang nikah.
Yang ketiganya, orang menikah itu secara tidak langsung ngehilangin Nabi Muhammad. Orang nikah ini secara tidak langsung ngehilangin Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad ini kepengen umatnya banyak. Umat biar banyak harus melalui pernikahan tanagahu takzuru fa inni mubahid bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahlah, maka kalian akan jadi banyak. Aku girang pada kalian kelak, pada umat-umat yang lainnya di hari kiamat. Tapi Muhammad girang nama kita, girang melihat umatnya banyak. Makanya orang yang nikah berarti ngegirangin hati Nabi Muhammad. Dan yang terpenting daripada hikmah nikah, menjauhi maksiat zina. Zina ini Pak, sampai Nabi bilang la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang berzina di waktu zina ada iman. Di waktu zina iman lari, iman lepas. Dalam hadis lain Nabi mengatakan la yastawi al-ghina wa zina fi baidin. Tidak mungkin zina dan kaya dalam satu rumah. Rumah kalau dipakai buat zina, kekayaan lain, kefakiran yang datang. Dan Nabi sudah menerangkan dalam hadis yang lain pada waktu Nabi ditanya paling banyak penyebab masuk neraka, Nabi bilang dua. Anak dari mayu khilun nasanaro. Apa itu dua? Al-Suwafan, kata Nabi, dua lubang penyebab masuk neraka. Yang pertama lubang mulut, karena suka hibah, kami orang. Yang kedua maaf lubang kemaluan karena zina. Dua penyebab banyaknya orang masuk ke dalam neraka. Maka hindari itu, hindari lubang bawah melalui pernikahan. Beruntung orang yang menikah, beruntung orang yang punya keturunan. Mudah-mudahan kita punya keturunan yang saleh. Yang terakhir para hadirin, supaya pernikahan kita langgeng, kita ikuti syariat Nabi Muhammad. Nggak boleh orang laki-laki mentang laki-laki seenaknya sama perempuan, nggak boleh. Karena Nabi dan Allah yang mengatakan dalam Al-Quran wa ashiruhunna bil ma'ruf, kauli istri-istri kalian dengan bagus, dengan baik. Kalau boleh tangkap laki-laki mereka sama istrinya, main musir sama istrinya, nggak boleh. Sampai Nabi mengatakan ma akraman nisa'a illa karim. Siapa orang yang memuliakan istrinya, maka dia mulia. Wala ahanahunna illa la'im. Tidaklah orang menghina istrinya, maka laki-laki itu orang hina. Muliakan istri kita, kita laksanakan apa lahir dan batin. Itu yang pertama. Nabi Muhammad ini para hadirin, di waktu istrinya sibuk ikut membantu. Nabi itu di waktu istrinya lagi sibuk ikut membantuin. Wakana yakfa'ul lahma ma'ahunna, dalam riwayat Nabi ikut potong-potongin daging. Bahkan dalam riwayat Nabi yaknus nyapu. Nabi berkantong kaya, wangi, indah, masih nyapu Pak. Kita mana mau Nabi. Makanya waktu ditanya
bertanya siapakah orang yang paling sempurna imannya? Ayyun nasi akmalu imanan. Nabi bilang ahsanuhum khuluqan wa alqabuhum bi ahli. Orang yang paling sempurna imannya, orang yang bagus akhlaknya dan lembut kepada keluarganya. Saya keluarga lembut, tak kasar. Begitu juga istri harus nurut sama suami, Pak. Kalau orang laki-laki kepengen masuk ke surga, nyari ridho orang tua, jangan berani sama orang tua. Tapi kalau perempuan kepengen surga, nyari ridho suami, jangan berani sama suami. Walaupun ahli sujud, walaupun ahli puasa, walaupun kurus setiap hari puasa, kalau berani sama suaminya, jangan harap dapat surganya Allah. Ibadahnya tak naik, Pak. Ini Nabi yang ngomong, saya cuma nyampaikan. Nabi bilang ada 3 golongan, amal ibadahnya nggak naik ke atas. Di antaranya al-mar'atu as-sakhitu 'alaiha zawjuha, perempuan yang suaminya marah sama dia, suaminya murka sama dia, ibadahnya nggak naik ke atas. Orang-orang itu dimaknai kata. Jadi kalau perempuan kepengen surga, cari ridho suami. Kalau bapak-bapak orang laki-laki kepengen surga, cari ridho orang tua. Ini saja. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan berlimpah dan rezeki, diberi keturunan yang saleh-saleh, diberi kebahagiaan di dunia wa bil akhirah, jodoh yang langgeng di dunia wa bil akhirah. Dan mudah-mudahan yang hadir di tempat yang mulia ini panjangkan umurnya, sehatkan badannya, diluaskan rezekinya, dan mudah-mudahan bisa menemui Ramadan kembali, bisa menemui Idul Fitri kembali, dan mudah-mudahan bisa haji ila Baitillahil Haram dan bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.